Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, saya datang terlambat. Berapa nih? 17 lewat 9, 9 menit. Tadi ada yang konsultasi masalah masalah kehidupan. Ya. Coba pinjam deh headsetnya. Mau dipakai? Ya, nih, pakai. Baik, teman-teman. Insya Allah kita akan mulai. Nilai sudah pada tahu ya? Sudah Ustadz. Karena langsung kan ya? Iya, setelah ngerjain. Ustaz. Ya, ini agak buruk mata kacamata saya. Buruk sekali ya. Coba saya mau bacakan nilai dulu. Takut ada perbedaan. Nanti kalau ada perbedaan tolong disampaikan ya. Itu saya nggak pakai Google Form, itu pakai website ya. Apa namanya buatnya. Jadi masih dalam tahap uji coba. Sehingga eh, jawaban teman-teman itu eh, masuknya eh, ada yang berkali-kali itu. Bahkan Howdy ada nggak yang namanya Howdy itu? Howdy itu ada di sini apa di mana dia? Ada yang namanya Howdy nggak? Howdy. Sepertinya belum masuk Zoom Ustadz. Tapi ada nama Howdy, atas nama Howdy. Ada ada nama Hudi di IAT. Nah, Howdy masih Rotu Syahrin, telaga yang luasnya 1 bulan perjalanan. Itu dia ngisi sampai nggak tahu sistem atau memang dari sananya. Itu ada 100. Kayaknya sistemnya error itu ya. Jadi sampai 100 ini ya. Nilainya sama, namanya aja 100. Kopinya 100. Ustaz Afan, kemarin juga anak agak sedikit kendala. Ada kan ada isi, tapi itu kayak keluar lagi gitu loh, Ustaz. Siapa namanya? Zikria Naila. Tapi udah ada nilainya. Terakhir udah ada nilai. Sudah ada nilai. Yang pertama tuh belum karena keluar kan dia. Yang pertama karena keluar, yang kedua bisa ya. Coba saya cek Ya. lagi ya. Nilai. Mata kuliahnya apa sih bedanya? Ulumul Quran. UAS. Salah, salah. Tuh, nggak fokus nih. Ini soal UAS. Nilai PTS. 4026. Ulumul Quran. Ya, nanti di saya ada berapa ini? Ulumul Quran. Total mahasiswa berapa sih? Ada 100. 104, Ustaz. 100 berapa? 40 lebih. Oh, banyak ya. Nah, Ustaz. Baca sendiri aja ya nih. Saya share screen. Banyak, kirain saya sedikit. Sebentar, saya izin share screen. Udah kelihatan belum? Loading Ustadz. Oh ya udah nih. Udah 26 mahasiswa pertama udah. Lanjut ya. 26 mahasiswa. Sudah. Tadi yang terakhir siapa namanya, Mbak siapa? Halo. Ustadz Afan atas Zikria. Zikri.
Atas nama siapa yang nggak ada? Udah kok aman kak Ustadz, udah ada tadi Ustadz Afan. Oh, udah ada semua. Ada yang belum ikut ujian susulan? Ya, sudah ya. Gimana Nama Mbak Neni Ketua kelas? Ada yang tidak mau ada disampaikan? Ustadz. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang lapor Ustadz kalau belum ikut. Ya, oke. Nah, ini Ahmad Haudi sampai berkali-kali nih. Ustadz, apakah ini sudah semua Sebentar, agak putus-putus. Saya mau di-share matiin tetheringnya dulu. atas nama Neni Subaria? Tidak ada. Maaf ya, nanti dulu ini nggak kedengeran suaranya. Kayaknya banyak yang tethering. Ya, coba diulangi tadi atas nama siapa? Neni siapa? Neni Sobariah? Iya, betul. Siapa yang tidak ada namanya boleh disebutkan? Apa Ustaz? Atas nama Tadi Neni namanya Ustadz. Ustaz? Neni Sobariah ini udah ada. Neni Sobaria. Oh, udah. Neni Sobariah, betul ya? Neni Sobariah sudah ada. Siapa lagi yang belum ada? Fadila Aisyah ada Ustaz? Enggak lihat, belum lihat Ustaz. Fadila Aisyah. Fadilah pakai H ya, Fadil, Fadil. Fadilah, Fadilah. Zikriyah namanya bukan? Zikriyah Naila Nur Fadilah. Bukan Ustaz. Oh, bukan. Fadilah Aisyah Rahma. Ada Iya, 100. iya betul Ustaz, di Merah. Siapa lagi? Ustadz Afan nama anak nggak ada. Anak tuh siapa? Naila Safa. Siapa? Naila Safa. Naila, pakai biasa ya, pakai I ya, Naila. Iya Ustadz. Aufa Naila. Bukan, bukan. Naila Sofhah. Iya. Oh, udah ada nih nilainya. Manfaat diajak pulang sekarang. Ya, sudah. Siapa lagi yang belum? Alhamdulillah, berarti sudah semua ya. Kita stop share screen-nya. Sudah saya stop share screen-nya. Kok dari 100 yang masuk cuma 45 ya? Kemana itu yang lain? Mungkin ada yang di YouTube, Ustaz. Ada yang apa? Ada yang di YouTube, Ustaz. Oh, ada yang di YouTube. Tapi kan satu prodi semua ya? Beda-beda Ustadz. Oh, ada Beda, yang beda Ustaz. prodi. Prodi campuran. Ya, ini. Baik, kita mulai ya. Kita akan masuk pembahasan kita hari ini agak panjang ya. Kita akan masuk ke materi nasikh wal mansukh dalam ulumul Quran. Saya belum mempersiapkan slide-nya ya, tapi saya baca-baca sekilas ya. Untuk teman-teman yang mau buka eh, kitab Imta Dalil Irfannya Bima Ishtamalat itu ada di halaman 399 ya. Jadi nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu eh, bisa berarti al-izalatu wa tabdil. Ini udah direkam belum ya? Sudah Ustaz. Ya, alhamdulillah, syukran.
Jadi bisa berarti eh, al-izalatu wa tabdil, menghilangkan atau mengganti, ya itu ya. Asal usul dari nasih dan mansukh. Memindahkan juga bisa berarti seperti itu. Nakal atau pemindahan. Tapi definisi yang paling masyhur yang digunakan secara luas oleh para ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan ya, yaitu adalah raf'ul hukmi, yaitu mengangkat atau membatalkan hukum syar'i ya. Raf'ul hukmi syar'i bi khitabin syar'iyyin. Membatalkan hukum syar'i dengan syar'i juga. Ya, jadi membatalkan kitab dengan kitab juga. Mutarakhin anhu, yang datang kemudian. Jadi raf'ul hukmi itu maksudnya adalah berhentinya hukum yang pertama. Seolah-olah hukum tersebut tidak pernah ada. Ya, seolah-olah hukum tersebut tidak pernah ada. Ya, kayak hukum konstitusi Indonesia misalnya. Itu kan itu ada yang amandemen dan ada yang eh, belum di amandemen ya. Ya, itu seperti hukum konstitusi Indonesia ya. Ada yang di amandemen, ada yang tidak di amandemen. Kameranya mati yang ya. Misalnya Undang-Undang Dasar ya, kita bikin analogi dulu ya ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Walaupun nggak bisa disamakan hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Ya, tapi kalau kita nggak buat eh, tamsil, kita akan bingung. Misalnya hukum konstitusi Indonesia itu kan Undang-Undang 1945. Itu mengalami yang namanya 4 kali amandemen. Dari tahun 45 itu ya sampai 2022 setelah reformasi. Misalnya di Indonesia itu ada pembatasan masa jabatan presiden. Dulu nggak ada tuh. Jadi Soeharto itu sebenarnya nggak melanggar undang-undang. Karena di zamannya Pak Harto itu nggak ada batasan masa jabatan presiden. Ya. Lalu yang kemudian dipilihnya presiden oleh siapa? MPR kan? Nah itu kemudian di amandemen bahwa yang milih presiden itu adalah langsung. Suara kita ya nggak ada diwakili, langsung pemilihan langsung. Satu suara tukang beca sama satu suara seorang profesor. Nah, namun dalam nasih dan mansukh ya, ini ada kesamaan dan ada perbedaan ya. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Walaupun pengertiannya tadi adalah raf'ul hukmi syar'i bi khitabin syar'iyyin mutarahin anhu. Raf'ul hukmi maksudnya adalah berhentinya berlakunya hukum yang pertama. Seolah-olah hukum tersebut tidak pernah ada. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Ini masukin ke sini. Seolah-olah hukum tersebut tidak pernah ada untuk masa selanjutnya ya. Ini belum masuk ke contoh ya, baru masuk ke definisi dulu. Yang kedua, nasikh dan mansukh juga bisa berarti kalau kita lihat definisinya tadi ya, bi khitabin syar'iyyin. Artinya adalah pembatalan tersebut harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.
Jadi Al-Quran dan Sunnah itu hanya bisa dibatalkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Lalu di akhir katanya dikatakan mutarokhin anhu. Maksudnya adalah dalil yang menghapus nasih, ya menghapus nasih itu harus datang lebih lambat. Ini secara urutan waktu, kronologi waktu ya, daripada dalil yang dihapus, mansuh. Jadi nasih itu belakangan, ya, karena dulu ini adalah mansuh. Nah, jadi pembatasannya adalah hukum yang yang dibatalkan adalah hukum syar'i, bukan hukum akal atau hukum bahasa. Jadi ini konteksnya adalah konteks hukum. Nah, nanti kita akan belajar bahwa ternyata nasih dan mansuh itu juga terdapat perbedaan. Mana saja para ulama berbeda pendapat ya eh, terkait ayat-ayat mana saja sih yang sebenarnya dinasih ya. Kita akan misalnya menurut Suyuti ya dalam Al-Itqannya itu dikatakan menurut Suyuti misalnya di surat Al-Baqarah ayat 115 ya. Al-Baqarah ayat 115. Itu kan ada Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, kesanalah wajah wajah Allah. Ya. Artinya apa? Artinya dulu kita itu menghadapkan wajah kita itu kemana saja. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, walillahil masyriq wal maghrib. Tapi ternyata turun ayat ya. Itu ayat tersebut ya di Al-Baqarah 115 yang awalnya kita menghadap Baitul Maqdis ya. Menghadap mana? Baitul Maqdis. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Lalu kemudian dinasih ya hukum baru. Yang pertama dimansukh yang Al-Baqarah 115 dinasih dengan Al-Baqarah 144 fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada kalimat Masjidil Haram di sini, pengkhususan. Tapi ayatnya nggak dihapus. Maksudnya ayatnya nggak dihapus, eh, tilawahnya tetap ada. Ya, huruf-huruf itu tetap ada. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi awalnya kiblat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya. Menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Jadi pada masa awal Islam, Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu dan para sahabat melakukan sholat menghadapnya kemana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini berlangsung selama periode Mekah ini hingga sekitar 16 atau sekitar 17 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Artinya 1 tahun lebih atau setengah ya kurang ya. Ah, selama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus berharap dan berdoa agar apa? Agar kiblatnya itu dipindahkan ngadepnya kemana? Kepada Ka'bah, ke Ka'bah. Sebagaimana kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, sebagaimana beliau sering menengadahkan langit ke langit untuk menanti wahyu, untuk mengharapkan apa?
untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala turun wahyu nih untuk menghadap ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Sampai akhirnya turun ayatnya tadi ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi hukum yang berlaku sebelumnya apa? Hukum yang berlaku sebelumnya tidak menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun sebenarnya seluruh arah itu milik Allah. Nah, jadi kenapa umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis? Karena keumuman ayat ini, ya, keumuman ayat ini. Baru kemudian setelah eh, status saat ini ya, secara hukum eh, arah sholat fardu ayat ini telah dinasih, diganti, ya, ayat yang lama dimansuh oleh kewajiban, yaitu adalah kita wajib menghadap ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Kalau tidak sah ya, menghadap ke arah Ka'bah, kecuali dalam kategori tertentu nanti. Ya, mana saja kategori-kategori tertentu di mana kita tidak punya kuasa. Di mana? Di atas pesawat, kapal laut, ya, kendaraan yang tidak bisa berakal, ya. Sholat sunnah di atas kendaraan itu misalnya saat berpergian itu boleh menghadap ke arah mana saja kendaraan melaju. Atau misalnya kondisi darurat saat seorang benar-benar tidak tahu, nggak ada ini kiblat kemana ya, gelap semua nih, nggak ada matahari ya. Setelah dia berusaha mencari dulu, ijtihad dulu dia sendiri itu tengah-tengah hutan. Nah, jadi ada hukum baru di situ, konstitusi baru, ya, konstitusi baru, di mana Allah menetapkan kewajiban mutlak bagi umat Islam untuk menghadapkan sholatnya, mukanya itu ke arah Ka'bah dalam sholat. Oke, lanjut. Lalu misalnya ayat tentang Al-Baqarah 180 ya. Al-Baqarah ayat 180 itu juga sama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya. Artinya adalah diwajibkan atas kamu apabila maut menjemputmu, maka kamu tuh wajib meninggalkan ya, harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Itu surat Al-Baqarah ayat 180. Lalu kemudian ya, ayat tersebut dinasih oleh An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Jadi kewajiban wasiat bagi ahli waris dihapus oleh yang namanya mawaris, pembagian waris tetap. Nah, jadi apa namanya, kewajiban ya bahwa satu orang laki-laki itu
sama dengan dua orang, sama dengan dua orang perempuan. Di konteks sejarahnya ya, bahwa pada masa awal Islam dulu, itu sebelum turunnya ayat-ayat waris itu, yang rinci ya, hari ini kan rinci sekali itu pembagian warisan. Nah itu sistem pembagian harta yang berasal dari orang tua kita yang sudah meninggal, harta pusaka namanya, itu sangat bergantung pada wasiat. Nah, seseorang yang merasa mungkin ajalnya sudah dekat, ya, itu diwajibkan untuk menentukan sendiri. Jadi porsi hartanya itu, ya, yang akan ditinggalkan itu bagi orang tua berapa, bagi anak berapa, bagi kerabatnya berapa, itu bisa menentukan sendiri pembagiannya. Hitungan-hitungannya bisa bagi sendiri. Ya, tadi ya, diwajibkan atas kamu apabila maut menjemputmu, jika kamu meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat secara baik. Ini adalah kewajiban untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, hukum sebelumnya adalah wasiat kepada orang tua. Ya. Dulu itu wasiat wajib kepada orang tua dan kerabat, fardu itu ya. Karena pada depannya adalah kutiba, diwajibkan. Karena apa? Saat itu belum ada ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahli waris. Sehingga apa? Sehingga urusan pembagian itu diserahkan pada kebijakan si pewasiat. Lalu kemudian muncullah ayat yusikumullahu fi auladikum ya lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Nah, jadi wajibnya untuk anak-anakmu, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Jadi ada hukum baru. Tapi ini hukum Allah yang mengambil alih langsung pembagian harta waris dengan menetapkan bagian tertentu bagi ahli waris. Siapa ahli warisnya yang dimaksud? Ayah, ibu, anak, ya, istri, suami, dan lain-lain yang tidak boleh dilanggar. Jadi menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Asyuyuti ya, dari wajib menjadi larangan. Jadi hukum berwasiat kepada orang tua dan kerabat yang termasuk di awal tadi, ya, itu kan tadi ahli warisnya adalah orang tua dan kerabat ya. Itu berubah dari wajib menjadi tidak diperbolehkan. Karena apa? Porsi mereka sudah diatur oleh sistem mawaris atau eh, pembagian warisan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua poinnya adalah ada wasiat tetap ya untuk non waris. Jadi wasiat itu tidak dihapus total. Wasiat tadi ya, ini kan beda, mawaris sama wasiat. Wasiat masih sangat dianjurkan ya. Bagi siapa? Bagi kerabat yang nggak dapat jatah waris untuk tujuan amal jariah. Tapi ya, wasiat tadi ya, untuk sodakoh tadi yang nggak dapat jatah waris itu ya, itu boleh ya bahkan dianjurkan selama jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari si harta pewaris tadi. Nah, jadi ini ada keadilan di sini. Ya, setelah ayat ini turun, ayat mawaris ini turun, bahwa apa? Hikmahnya perubahan ini memindahkan penentuan hak dari manusia yang bagi menjadi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang kemudian yang membagi dan Allah itu pasti tahu kemaslahatan hamba-hambanya ya.
Nah, jadi dari yang awalnya adalah manusia yang membagi dan manusia kan hanya berdasarkan hawa nafsu ya. Oh, yang ini nih anak saya nih kayaknya eh, pinter nih, saya suka sama dia nih, perempuan nih. Udahlah kasih yang paling banyak aja nih gitu ya. Nah, tidak begitu akhirnya setelah eh, turun ya ayat tentang mawaris ini, kemudian apa yang terjadi? Eh, Pembagian warisan atau mawaris itu dalam syariat Islam itu ditentukan secara definitif. Misalnya anak laki-laki ya, porsi anak itu mendapatkan bagian yang setara dengan dua bagian anak perempuan. Lalu porsi orang tua misalnya, itu ayah dan ibu, itu mendapatkan seperenam. Jika apa? Jika punya anak, maka si orang tua tadi ya eh, seperenam dari hartanya. Suami istri juga sama, tergantung keberadaan dari si anaknya tadi. Apa hikmah sosialnya? Nah, menghilangkan potensi konflik keluarga. Karena pembagian harta nggak lagi bergantung pada subjektivitas orang per orang, langsung ditentukan. Ya, laki-laki berapa, anak perempuan berapa, ini bapak kah, ibu kah. Nah, ini perlindungan, ada keadilan jadi di sana ya. Tidak subjektivitas dari si mayit, calon mayit tadi itu yang mau meninggal lalu ninggalin wasiat warisan. Dan yang kedua, poinnya adalah hikmahnya adalah ada perlindungan hak, memastikan anggota keluarga yang lemah seperti anak-anak dan wanita itu dapat dapat haknya. Coba kalau misalnya eh, apa namanya subjektivitas, ya kan? Maka anak-anak dan wanita itu karena lemah dia nggak dapat apa-apa itu. Tapi kalau misalnya menggunakan hukum Islam, ya dibagi langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu nggak ada dapat jatahnya perempuan. Sekarang protes-protes kok ini saya dapatnya cuma setengah daripada laki-laki, ya. Eh, Perempuan setengah, ya. Kok dari laki. Padahal apa namanya warisan perempuan untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan warisan pria dia bertanggung jawab terhadap keluar keluarga, ya, terhadap keluarga. Jadi kenapa perempuan itu setengah, sementara laki-laki kok satu? Karena apa? Karena laki-laki tadi itu bertanggung jawab terhadap terhadap keluarganya, ya. Nah, jadi Allah menetapkan bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian para perempuan. Nah, ayat ini berfungsi sebagai apa? Sebagai nasih, ya. Pembagian yang tadinya sifatnya itu dari si pewaris tadi menjadi hukum Allah yang paling mengetahui maslahat dari hambanya, ya. Karena laki-laki pun memikul kewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak, kerabat, maka laki-laki dapatnya dua kali lipat, ya. Laki-laki menjadi tulang punggung, ya, dalam ekonomi keluarga. Sementara perempuan mendapatkan satu porsi, ya. Jadi laki-laki mendapatkan dua porsi dan perempuan mendapatkan satu porsi. Sementara perempuan mendapat satu porsi itu haknya hak dia, ya. Mendapatkan satu porsi itu haknya hak dia, hak milik pribadi. Dia nggak berkewajiban menafkahi suami, ya. Dia tidak berkewajiban menafkahi suami, menafkahi suami, eh, menafkahi suami atau keluarganya dari harta itu dia nggak ada kewajiban, ya. Nah, ini sering salah diartikan, ya, sering salah diartikan.
Ya. Maksudnya apa? Saling salah diartikan? Nah, kadang-kadang sebagai seorang eh, wanita karir ya, kan tadi kan sudah diterangkan bahwa eh, ketika perempuan mendapatkan jatah satu satu apa namanya satu bagian, laki-laki mendapatkan jatah dua bagian, satu bagiannya itu full untuk dirinya, tidak ada kewajiban untuk menafkahi sebagaimana kewajiban ya yang dibebankan kepada laki-laki. Nah, kadang-kadang perempuan yang bekerja di luar ini mengkiaskan dengan dalil dalil warisan itu. Padahal ada perbedaan ya, apa namanya poin yang sangat krusial untuk memahami keadilan ekonomi Islam. Jadi ini adalah harta warisan yang tidak boleh suami itu mengganggu gugat harta istrinya itu, karena istri itu tidak ada kewajiban, tapi itu harta warisan, artinya kepemilikan penuh. Nah, ini berbeda dengan misalnya dia bekerja, ya, bekerja lalu kemudian dia punya anak, punya suami juga ya. Barangkali suaminya kemudian qadarullah ya, eh, penghasilannya barangkali nggak mencukupi atau bahkan ada yang di PHK, ada yang di PHK. Lalu kemudian si istri bilang ini kan harta saya. Ya udah buat saya pribadi ditabung saja hartanya. Ya, dia melihat keluarganya apa namanya anaknya. Ini kan anak mau kewajiban nafkahin ya sama suami. Ini harta saya ditabung sendiri gitu. Sampai nanti barangkali si suami akhirnya sampai terjerat pinjaman online. Karena mau nggak mau ya. Dia kan bawa-bawa dalil tuh. Katanya ini harta istri ya. Itu artinya kamu suami nggak boleh ganggu gugat. Kamu yang wajib nafkahi nafkahi istri, nafkahi anak. Suruh cari kerja segala macam. Ini mungkin si suami sudah cari ke sana kemari nggak dapat, ya kan? Sementara tuntutan dia harus menyekolahkan, menafkahi. Si istri nggak paham gitu kan? Si suami nggak paham juga berarti itu. Sampai akhirnya terjerat pinjaman online. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun memang apa namanya, jadi suami sebenarnya tidak berhak memaksa istri untuk membiayai rumah tangga itu nggak berhak, ya, nggak berhak. Tapi dalam misalnya kasus tertentu ya, di mana si suami barangkali eh, di PHK ya, sementara anak butuh sekolah, butuh makan, ya, maka istri yang bekerja ini wajib menyelamatkan keluarganya, itu wajib ya, wajib menyelamatkan keluarganya sambil menunggu barangkali si suami nanti recovery ya. Apalagi kan ini zaman luar biasa ya. Eh, kita nih untuk mencapai taraf apa namanya itu UMR saja ini luar biasa. Apalagi misalnya seorang guru ya, guru digaji UMR itu udah satu kemewahan privilege ya. Padahal UMR minimum. Nah, tapi untuk mencapai itu butuh dua orang yang bekerja, suami dan istri dalam satu lembaga. Bahkan kadang-kadang berdua saja kurang. Masya Allah ya, berdua saja tuh kurang. Jadi memang hukum asalnya istri memang tidak berkewajiban menafkahi keluarga, ya. Tapi ketika istri berkontribusi tadi untuk makan, sekolah anak, ya, bahkan misalnya suaminya lagi PHK, suaminya juga mendapat makanan, maka ini kontribusi sedekah yang paling tinggi ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru ia menolong orang yang terdekat, lingkungan keluarga yang terdekat itu. Jadi ini konsep namanya konsep at-takhfif tadi ya, keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini uzur syar'i, maka diperbolehkan. Walaupun nafkah itu memang kewajiban laki-laki. Tapi kita melihat bahwa realitas sosial di lapangan, apalagi dalam situasi seperti ini ya, di mana apa namanya banyak sekali justru perceraian itu karena masalah ekonomi tadi, karena sifat tadi itu. Oh ini kewajiban kamu nih nafkahin. Kalau nggak kamu bisa nafkahin ya udah kita pisah saja. Akhirnya banyak kejadian itu di pengadilan agama yang mengajukan gugat cerai itu adalah perempuan.
karena merasa suaminya tidak berdaya, tidak bisa bekerja, nggak bisa menafkahi, gitu. Ya, padahal harus ada titik temu di situ. Ya, ketika ada suami yang barangkali sedang di PHK, tidak bekerja, atau dia sedang bekerja tapi pekerjaannya ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sektor informal ya, narik Grab, ngajak ojek online yang kurang, kebutuhan banyak gitu kan. Nah, ini harus dimusyawarahkan. Nah, harus dimusyawarahkan. Jadi istri ini sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan kemudian membantu nafkah suami, menafkahi anak-anaknya juga. Nah, ini konsep tahun ini, ya, di mana suami tetap wajib berusaha mencari jalan keluar, ya, dan si istri berhak untuk memberikan kesepakatan penggunaan uang ya, untuk anak-anak sebagai sebuah investasi akhirat yang secara hukum syar'i ini sah. Ya, ini kita berbeda dengan hukum warisan tadi ya, bahwa hartanya perempuan itu ya dikelola oleh perempuan itu sendiri. Jadi pahlawan-pahlawan keluarga ya, bahwa istri yang bekerja menanggung sekolah anak, makan anak saat suami di PHK, saat suami kekurangan, ini adalah para pahlawan keluarga ini. Ya, coba kita lihat bagaimana dakwahnya Bunda Khadijah ya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kerjanya apa coba Nabi? Berdakwah. Sampai habis kan hartanya Khadijah itu kan dipakai untuk perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kata Khadijah, ini saya sudah nggak punya apa-apa lagi ya Rasulullah. Ya, udah dulu harta sepertiga kekayaan kota Mekah itu kan punyanya Bunda Khadijah itu. Tapi saat akan meninggal dunia, ya itu nggak punya apa-apa untuk dijadikan kain kafan. Ya, karena semua harta kekayaan Bunda Khadijah itu diberikan untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Khadijah itu sangat terkenal sekali itu perkataannya, ya Rasulullah, jika dakwah ini masih terus berjalan dan engkau tidak ada lagi rakit untuk menyeberangi lautan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, jadikanlah tulang belulangku sebagai rakit ya untuk engkau menyeberangi ya, lautan dakwah itu. Nah, jadi seperti itu ya sikap seorang istri, bukan malah mengajukan gugatan ke mana? Ke pengadilan. Banyak sekali mahasiswa kami yang dari KUA bekerja di sana ya, itu ngasih data-data itu. Justru yang banyak gugat cerai itu karena masalah ekonomi, suami yang penghasilannya lebih kecil daripada istri. Nah, jadi inilah pentingnya konsep ta'awun tadi, sehingga berdua membangun rumah tangga ya. Itu saja barangkali ya teman-teman, sudah masuk waktu azan. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Masih terkait dengan insya Allah ayat nasih dan mansuh yang lain. Ya, ayat-ayat mana saja yang dinasih dan dimansuh ya. Apa namanya? Menjadikan eh, amandemen konstitusi lah ya istilahnya. Bahasa kerennya gitu ya. Nasih dan mansuh gitu. Bahwa ada perubahan aturan, ada hukum lama, ada hukum baru. Dan hukum lama dan hukum baru itu bertahap. Dan semua tujuannya adalah kemaslahatan manusia itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Afwan wa iyyakum.